Hai hai, halo. Jumpa lagi dengan saya, Tarotnya Ceng Rani. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat ya, tak kurang suatu apa. Oke, sekarang kita mau bacakan untuk pertanyaan nih dari teman-teman yang pernah bertanya tentang mantan ataupun siapapun di sana ya, yang pernah menyakiti kita. Apa yang terjadi dengannya yang pernah menyakiti ya? Coba kita lihat ya, kita lihat sama-sama. Ada beberapa cerita mungkin ya, semoga terkoneksi dengan teman-teman semuanya karena di sini general reading ya. Jadi kalau teman-teman untuk lebih detail personal reading silakan kontak saya melalui email atau melalui direct message Instagram ya. Silakan teman-teman ya. Di sini general reading, fun reading ya, buat entertain teman-teman semuanya ya. Kita ambil beberapa kartu di sini ya, yang akan terjadi untuk siapapun di sana yang pernah menyakiti ya. Oke, kita simak, ada 5 cerita deh ya. Kita simak sama-sama. Apapun yang terjadi di sana bisa positif ataupun negatif. Coba kita lihat ya. Yuk, untuk cerita pertama, kira-kira dia dapat apa ini? Wow, yang pernah menyakiti, ada loss di sana. Ya, berikutnya loss, kehilangan. Di sini yang kedua ceritanya ada sebuah journey. Mungkin dia butuh sebuah perjalanan panjang untuk menemukan jati dirinya ya. Coba nanti kita lihat lagi. Ya. Cerita ketiga, di sini dia dapat unexpected joy. Mungkin dia dapat keberuntungan tak terduga ya, tapi coba kita lihat nanti ya, keberuntungannya ini seperti apa gitu. Ya, apakah membawa manfaat buat dia atau enggak ya. Yang ketiga ya, yang akan terjadi dengannya ya, yang pernah menyakiti kita ya, ada konstansi, ada sebuah ketetapan ataupun ada sosok yang mengawasi di sana, selalu diawasi, ada yang mengancam dia ya. Yang terakhir cerita kelima, di sini ada judge. Mungkin dia akan terlibat ya sebuah cerita hukum seperti itu ya, karena pernah menyakiti kita. Ya, coba kita lihat. Untuk dia yang pernah menyakitiku, siapapun dia, baik mantan ataupun seseorang ya, apa yang akan terjadi? Kita simak ya. Wow, langsung 10 sword. Ya, ceritanya tentang rasa sakit ya, sangat mendalam di sana ya. Dimana di sini Sun ceritanya ya sebagai pusat energi ya. Jadi dia terus-menerus ini merasa tersakiti. Ada hal-hal di sana ya, kehilangan. Mungkin dari materi, mungkin banyak dia kehilangan, ataupun dia kehilangan teman dekat ataupun seseorang yang tadinya membantu dia. Di sini malah yang biasa membantunya ternyata malah menikam dari belakang, seperti tertusuk-tusuk di sana ya, dari ceritanya 10 sword ini ya. Jadi apapun yang sudah terjadi di antara kita dengan dirinya ya, ya udah kita ikhlaskan saja, karena cepat atau lambat balasan dari semesta itu akan nyata ya, real gitu. Berikutnya lanjut cerita kedua ya, buat dia yang pernah menyakitiku, kira-kira dapat apa perjalanannya? Wow, perjalanannya panjang. Di sini mungkin dia menemui hal-hal yang banyak membuat dia ragu. Dia mau menuju ke arah ke depan, dia ada keraguan-raguan di sana, takut melangkah kayak gitu. Sebenarnya dia sudah merencanakan, tapi yang ada dia takut melangkah, yang ada jadinya dia tersendat-sendat, gak melangkah-melangkah maju. Yang ada dia kehidupannya akan stuck, jalan di tempat saja seperti itu. Ya. Oke, berikutnya cerita ketiga di sini, unexpected joy. Tak diduga-duga, tak disangka-sangka dia mendapatkan sesuatu, bisa hal yang baik, bisa hal yang buruk ya, karena pernah menyakiti kita.
Nah, di sini ada cerita King of Wands ya. Dia bisa saja mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman ya dari seseorang penguasa dia, mungkin dari bosnya ataupun dari sekelilingnya dia yang sangat mengatur kehidupan dia. Jadi dia kayak semacam mau nggak mau seperti dapat balasan dari semesta bahwa dia harus nurutin apa maunya si sosok penguasa ini gitu. Jadi hidupnya dia diatur, mungkin dia sudah dikasih sesuatu sama sosok penguasa ini ya, mungkin dari materi ataupun kesempatan. Nah, disitulah dia tak bisa berkutik apa-apa, dia selalu dituntut mengikuti maunya si penguasa ini. Jadi kayak semacam dia memiliki hutang budi ya, mau nggak mau dia nggak bisa berdiri sendiri, harus tergantung di sini dengan orang lain ya, sosok penguasa ini, dan dia semacam jadi kayak diperbudak seperti itu ya. Ini cerita yang ketiga. Berikutnya cerita yang keempat. Apakah dia akan mendapatkan sebuah balasan ya dari di situ ada mata-mata. Wah, semacam ada yang mengawasi di sana. Ternyata pengawasannya yang dia alami nanti ya, ini membawa sebuah kasus baru, hal-hal baru yang akan dia terima. Ya, tentunya di sini akan berkenaan dengan hukum. Apa yang dia lakukan ya tentang kehidupannya dia untuk saat ini ataupun nanti ya. Ini berhubungan dengan hukum, sehingga dia ini ada ketakutan di sana karena selalu diawasi. Mungkin dia ada hal yang membuat dia terpancing ya, karena bisa menghalalkan segala cara, dan cara-caranya dia ini akan terawasi gitu, terawasi oleh hukum. Nah, bisa jadi dia sudah melakukan sebuah korupsi ya, akhirnya nanti bisa terkena kasus hukum di sana. Ya, ini cerita yang keempat. Berikutnya cerita yang kelima, yang terakhir ya. Di sini ada judge, hampir sama di sini ya, justice ya. Mungkin dia akan terjerat kasus hukum juga ya. Bagaimana kelanjutan kasus hukum ini? Wah, langsung kasus hukumnya ternyata berbau materi. 2 kartu ketarik di sini ya. Ada sebuah rencana besar yang dia akan lakukan, di mana rencana besarnya ini akan membawa dan menyeret dia ke arah kasus hukum. 9 pentakel, ceritanya dia akan memanen segala hal yang membuat dia akan terjerumus ke dalam kasus hukum. Bisa saja ini kasusnya berat ya, karena dia memiliki banyak rencana di sana. Seperti itu. Jadi memang kenyataannya yang dia alami saat pernah menyakiti kita, ada hal-hal yang memang indikasinya bahwa dia adalah sosok yang kurang baik ya, secara niatan dan sebagainya di sana ya, tingkah laku dan perilaku. Dari kelima cerita di sini ya, mengindikasikan bahwa sosok yang pernah menyakiti kita ini berperangai dan berperilaku yang tidak baik. Untuk itu, akibat yang dia akan alami di kemudian hari ya, akan mengalami hal-hal yang tidak baik juga ya. Karena apa yang kita tabur nantinya akan kita tuai, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir sekiranya kita pernah disakiti olehnya di masa lampau. Kita tetap berdoa yang terbaik untuk kehidupan kita, dan kita bisa melangkah di kehidupan kita ke depannya nanti. Semoga mendapatkan berkah ya untuk diri kita tentunya ya. Dan untuk dia yang pernah menyakiti kita ya, kita ikhlaskan, dan semoga Tuhan mengampuni apa yang pernah dia lakukan kepada kita. Seperti itu. Mungkin dari saya kali ini cukup sekian saja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Ditunggu video-video saya berikutnya ya. Oh ya, untuk yang mau private consult reading bisa langsung kirim email ya di sini ataupun di direct message Instagram ya.
Saya pamit dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya ya. Dah. Bye bye. Thank you. Terima kasih.